Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yuda Ariwinata dengan NIM 19046203 akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada UAS di kelas Geografi Regional. Saya akan menggunakan cara menjawab berdasarkan benuanya terlebih dahulu secara lebih menyeluruh. Artinya saya akan menjelaskan satu benua, saya akan menjelaskan mengenai apa yang terdapat pada benua tersebut, negara-negaranya, ada juga danau, sungai, perbatasannya dan lain sebagainya. Untuk pertama sekali kita mulai pada benua Eropa. Benua Eropa sendiri merupakan benua yang secara keseluruhan ini luas wilayahnya kedua terkecil setelah benua Australia. Benua Eropa sendiri masih satu daratan dengan benua Asia, sehingga disebut sebagai benua Eurasia. Satu daratan itu ya gabungannya. Untuk batas-batasnya sendiri, di sebelah utara ini kita berbatasan dengan Samudra Arktik. Sedangkan di sebelah barat ini kita berbatasan dengan Samudra Atlantik. Untuk di bagian selatan, di bagian selatan berarti di daerah sini ini berbatasan dengan Laut Hitam dan juga ada benua Afrika di bawahnya. Sedangkan untuk di bagian timurnya sendiri, karena ini memang masih satu daratan dengan benua Eropa, sehingga untuk pemisahnya sendiri umumnya dipisahkan secara budaya, karena memang budaya Eropa dan juga budaya yang ada di Asia ini berbeda. Tetapi kalau kita lihat dari bentang alamnya, maka bisa dibedakan dari pegunungan Ural dan juga Laut Kaspia yang memisahkan antara benua Eropa dan juga benua Asia. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan negara-negara dan ibu kota yang terdapat di benua Eropa. Untuk pertama sekali ini ada negara Albania yang letaknya kurang lebih di bagian bawah benua Eropa dengan ibu kota yaitu Tirana. Selanjutnya di sini ada negara Armenia yang beribu kota di Yerevan. Kurang lebih wilayahnya masih di sekitaran sini juga. Selanjutnya di sini ada negara Austria yang beribu kota itu di Wina. Ini letak wilayahnya di sini, Austria. Selanjutnya ada negara Belanda yang beribu kota di Amsterdam. Letak wilayah ini di sini, Netherlands. Selanjutnya di sini ada Belarus yang wilayahnya itu terdapat di sini, Belarus. Selanjutnya ada Belgia yang beribu kota di Brussels, letak wilayahnya itu di sini. Selanjutnya di sini ada Bulgaria yang mempunyai ibu kota yaitu Sofia, letak wilayahnya kurang lebih di sini. Selanjutnya ada Kroasia yang beribu kota di Zagreb yang wilayahnya itu kurang lebih ada di sini. Selanjutnya di sini ada Ceko yang beribu kota di Praha, letaknya ini di sekitar sini. Selanjutnya ada Denmark. Denmark ini ibu kotanya Copenhagen, letak wilayahnya kurang lebih di sini, Denmark. Selanjutnya ada Estonia yang beribu kota di Tallinn, yang wilayahnya kurang lebih berada di sini ya. Selanjutnya ada Finlandia yang mempunyai ibu kota yaitu Helsinki. Wilayahnya kurang lebih di Finlandia kurang lebih di sini. Selanjutnya di sini ada Perancis yang ibu kotanya berada di Paris, letak wilayahnya di sini, Perancis. Ya. Selanjutnya ada Georgia yang letak wilayahnya ini di sini, ibu kotanya Tbilisi ya.
Selanjutnya ada Jerman yang beribu kota di Berlin, letak wilayahnya ada di sekitar sini. Selanjutnya ada Yunani yang beribu kota di Athena. Ini untuk wilayahnya di bagian bawah sini, ya, di bagian bawah masih. Selanjutnya ada Irlandia yang beribu kota di Dublin. Ini letak wilayahnya berada di sini, sekitaran sini. Selanjutnya ada Italia yang beribu kota di Roma. Ini letak wilayahnya di sini. Ini wilayah Italia membentuk semenanjung seperti itu ya. Selanjutnya ada Kazakhstan, ini wilayah di sekitar sini dengan ibu kota Nur Sultan. Selanjutnya ada Latvia yang beribu kota di Riga, letak wilayahnya ini di sekitaran sini. Selanjutnya ada Malta. Malta ini untuk ibu kotanya yaitu Maleta, kurang lebih wilayahnya di bagian selatan sebelah sini. Selanjutnya di sini ada Norwegia. Norwegia ini kurang lebih wilayahnya terdapat di bagian utara. Selanjutnya ada Polandia. Polandia yang beribu kota di Warsawa, ini letak wilayahnya di sekitar sini. Selanjutnya ada Portugal yang beribu kota di Lisboa. Ini di sini Portugal. Selanjutnya ada Rusia. Rusia sendiri sebagian wilayahnya terdapat di Asia dan sebagian lagi terdapat di benua Eropa. Untuk ibu kotanya yaitu Moskwa yang terdapat di daerah sini. Selanjutnya ada Serbia yang beribu kota di Belgrade. Ini kurang lebih wilayahnya terdapat di sini. Selanjutnya ada Spanyol atau Spain yang ibu kotanya berada di Madrid. Ini letak wilayahnya di sini, dekat dengan Portugal ya. Selanjutnya ada Swedia. Swedia sendiri berada di sini di bagian Eropa Utara, yang ibu kotanya itu Stockholm. Selanjutnya ada Swiss. Swiss sendiri ibu kotanya adalah Bern, yang letak wilayahnya sekitar sini. Selanjutnya ada Turki. Turki sendiri sama seperti Rusia, sebagian wilayahnya terdapat di Asia juga. Ibu kotanya Ankara, kurang lebih wilayahnya di sini. Selanjutnya ada Ukraina. Ukraina ibu kotanya Kiev, yang terdapat wilayahnya ini kurang lebih di bagian sini ya, Ukraina. Selanjutnya ada Britania Raya. Britania Raya ibu kotanya berada di London. London kurang lebih wilayahnya di sekitaran sini. Terakhir ada Vatikan. Vatikan sendiri merupakan wilayah yang merupakan wilayah khusus. Ibu kotanya juga di Vatikan. Ini terdapat di negara Italia, seperti negara dalam negara. Sebenarnya masih ada beberapa negara yang tergolong dalam daerah dependensi atau otonom. Tetapi saya tidak akan menyebutkan terlebih jauh karena memang itu merupakan negara. Saya sudah menyebutkan negara-negara yang cukup sering didengarkan atau cukup sering dan bukan negara yang jarang kita dengar ya. Selanjutnya di sini ada mengenai persebaran wilayah Eropa yang dibatasi dengan laut. Kita mulai pada pertama sekali, ini ada Samudra Arktik yang saya sudah katakan berada di bagian utara dari benua Eropa. Selanjutnya, kalau di bagian sini kita lihat sini ada Laut Baltik ya. Laut Baltik sendiri ini berada di antara Swedia dan juga Denmark, juga ada Prusia juga, Baltik ini. Selanjutnya di sini ada Laut Tanah Hijau.
atau Laut Greenland. Di sini dia berada di dekat Islandia bagian utaranya dan juga di bagian selatan dari Greenland tersebut. Selanjutnya di sini ada Laut Kaspia, laut yang memisahkan antara benua Eropa dan juga benua Asia. Ini kurang lebih wilayahnya terdapat di bagian sini. Selanjutnya di sini ada Laut Hitam atau Black Sea, ini terdapat di sini. Ini di antara Ukraina, di antara Georgia, Moldova, itu terdapat laut yang bernama Laut Hitam. Selanjutnya di sini ada di dekat Spanyol, ini ada Selat Gibraltar yang memisahkan. Ini selatnya kalau kita lihat ini jaraknya tidak terlalu jauh, yang memisahkan antara Eropa dan juga Afrika. Ini di benua Afrikanya yang paling dekat negaranya itu Maroko, sedangkan di benua Eropanya berbatasan dengan Spanyol. Selanjutnya kalau kita bergeser sedikit ke arah sini ada Mediterranean Sea atau bisa dikenal dengan Laut Tengah. Kalau kita sedikit ke atas dari Laut Tengah, ini terdapat Laut Liguaria. Ini di daerah Perancis ya, kurang lebih di sini letaknya. Selanjutnya di sini ada Laut Aegea. Ini kurang lebih di sini ada Kepulauan Aegea, itu lautnya namanya Laut Aegea. Selanjutnya di sini ada Laut Utara atau North Sea. Ini kurang lebih wilayahnya ada di Denmark. Ini North Sea, ya. Ada di Denmark dan juga di Britania Raya berbatasan juga. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang lain. Selanjutnya kita akan membahas kepada bentang alam atau beberapa hal yang terdapat di benua Eropa. Kita mulai pada danaunya terlebih dahulu. Pertama di sini ada danau Piepsi, Pikva. Ini kurang lebih wilayahnya 3.555 km persegi. Wilayah ini terdapat di negara Estonia dan juga Rusia. Kurang lebih berarti ada di sekitaran sini, Estonia dan juga Rusia tersebut. Selanjutnya di sini ada danau Vanerer, maaf kalau penyebutannya salah. Ini kurang lebih wilayah luas danaunya 5.650 km persegi. Ini untuk wilayahnya sendiri terletak di negara Swedia. Selanjutnya di sini ada danau Onega yang berada di wilayah Republik Karelia. Ini wilayahnya kurang lebih berada di sini. Selanjutnya kita akan masuk. Kalau sungainya ini ada beberapa sungai ya. Yang pertama ada Sungai Volga. Ini kurang lebih panjang sungainya 3.530 km persegi, melewati negara Rusia. Letaknya di sini. Selanjutnya ada Sungai Donau yang melewati negara Austria, Bulgaria dan Kroasia. Artinya berada di sini. Iya, di sini nih, sekitaran sini. Selanjutnya ada Sungai Rhine. Ini melewati negara Swiss, negara Jerman dan juga Belanda. Ini letak wilayahnya kurang lebih di sini, dekat dengan Belanda, Jerman dan juga Swiss. Selanjutnya ada Sungai Ural yang melewati Kazakhstan dan juga Rusia. Kurang lebih di sini, di bagian Rusia ya. Selanjutnya ada Sungai Dnieper yang melewati negara Rusia, Belarus dan juga Ukraina. Ini berarti berada di sekitaran sini. Itu pembahasan mengenai sungai. Akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi yang terjadi di benua Eropa. Ini kalau kita lihat, walaupun negara Eropa kurang terkenal dalam bidang pertanian,
Mereka juga merupakan penghasil beberapa jenis eh, produk pertanian seperti ada tanaman anggur dan juga sayur-sayuran, ada kentang, gandum, barley, terigu dari Eropa yang kurang lebih ini wilayahnya itu terdapat di bagian Eropa bagian selatan ya. Selanjutnya di sini ada perikanan. Kita tahu bahwa wilayah Eropa juga terdapat beberapa laut-laut yang mengintarinya. Dalam bidang ekonomi, perikanan di Eropa juga menempati posisi yang cukup tinggi, khususnya dari wilayah-wilayah yang seperti Norwegia, selanjutnya ada Rusia dan juga Islandia. Mereka adalah penghasil ikan-ikan yang mm, mempunyai nilai jual tinggi di pasar dunia. Selanjutnya, di sini ada kehutanan. Kehutanan di Eropa yang produktif umumnya itu terdapat di Finlandia, Norwegia, Swedia, Perancis, dan juga Rusia. Untuk negara-negaranya kurang lebih ini ada Perancis, ada Rusia, ada Norwegia di bagian utara sana. Mereka adalah penghasil plum dan kertas di Eropa dan beberapa kayu lain seperti kayu damar. Selanjutnya ada pertambangan. Kalau kita lihat, Eropa ini merupakan penghasil batu bara dan juga biji besi yang cukup besar bagi kebutuhan dunia. Ya, ini untuk negara-negaranya yang kaya akan batu bara ada Jerman, Inggris, Polandia, Perancis, Rusia dan juga dan juga Swedia. Ini ada Rusia, ada Swedia, ada Inggris untuk penghasil biji besi dan juga tadi ya ada Jerman. Selanjutnya di sini ada penghasil bauksit terutama di Perancis, Yunani, sekitaran Yunani. Untuk perdagangan sendiri, wilayah Eropa juga mempunyai suatu bentuk perjanjian yaitu Uni Eropa. Ada juga MMA atau masyarakat ekonomi Eropa ya. Ini negara-negara untuk Uni Eropa Barat terdapat seperti Belgia, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Luxembourg, Belanda, Portugal, Spanyol dan juga Britania Raya. Untuk perjanjian sendiri ini sangat bagus karena dengan adanya perjanjian maka hubungan niaga, komunikasi, kegiatan budaya, kewarganegaraan, paspor, visa, kegiatan sosial dan kesehatan lebih dapat terkoordinasi antar negara dengan lebih baik. Untuk pembahasan dari benua Eropa, saya pikir cukup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai benua lain. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar di dunia. Benua ini terletak secara astronomisnya yaitu 77 lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 26 bujur timur sampai dengan 169 derajat bujur timur. Untuk batas-batasnya sendiri, ini secara umum di sebelah utara sekitaran sini itu berbatasan dengan Samudra Arktik dan juga Laut Bering. Selanjutnya untuk di sebelah timur ini ada dengan Samudra Pasifik dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, ini dekat Indonesia untuk bagian selatannya, dan untuk di sebelah baratnya berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Merah. Ini sekitaran di ujung sini ya. Selanjutnya secara umum wilayahnya ini terletak di bagian utara garis ekuator, sedangkan di bagian selatannya hanya beberapa pulau seperti pulau-pulau yang terdapat di Indonesia. Untuk luas benua Asia kurang lebih ini sekitar 44.000 km persegi atau 22 kali luas wilayah Indonesia.
bisa dibayangkan betapa luasnya wilayahnya ya. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada beberapa pembahasan seperti pembagian wilayah Asia. Untuk Asia Tengah sendiri, ini terletak di sini. Ini yaitu ada Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kazakhstan. Ada juga Georgia, yang ada Armenia, Azerbaijan. Ini wilayahnya di sekitaran sini. Ini ya. Ini disebut sebagai Asia Tengah. Selanjutnya ada Asia bagian timur. Asia bagian timur meliputi Kepulauan Samudra Pasifik, ada negara Jepang, semenanjung Korea. Ini ya, negara Jepang bisa dilihat berdekatan dengan negara Korea, baik Korea Utara dan Korea bagian selatannya. Selanjutnya ada Republik Rakyat Tiongkok, ini sekitaran sini, dan juga beberapa negara seperti daerah administratif khusus Hong Kong, Macau, dan wilayah Tibet, Taiwan. Selanjutnya ada Mongolia yang juga termasuk dalam Asia bagian timur. Selanjutnya Asia Tenggara, yang meliputi semenanjung Malaka, daerah Indochina, Kepulauan Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Untuk negara-negaranya ini kurang lebih dari sini ya. Ini di bagian selatannya. Jadi bisa dilihat ini kalau dari peta di bawah Republik Rakyat Tiongkok ada pertama ada Myanmar. Myanmar sini wilayahnya, ada juga Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Ini disebut sebagai daratan Indochina. Selanjutnya ada daerah semenanjung Malaka, ada Malaysia yang sebagian wilayah juga terletak di Pulau Borneo. Selanjutnya ada Singapura juga, dan Brunei ada di Pulau Borneo juga sekitaran sini. Selanjutnya di sini ada negara-negara di kepulauan yang seperti Indonesia. Habis itu ada juga Timor Leste, dan untuk ini Asia bagian selatan, ini wilayahnya di bagian sini meliputi India, habis itu juga termasuk Sri Lanka di dalamnya, ada Afghanistan, ada Irak, Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Bhutan. Itu Asia bagian selatan. Selanjutnya di sini Asia bagian barat. Ini wilayahnya di sini paling barat ya. Untuk negara-negaranya, kalau di Laut Tengah itu ada negara-negara Siprus di bagian sini. Di bagian sini. Selanjutnya ada kalau di dekat timur dekat atau Levant, ini ada Suriah, Yordania, Lebanon, dan juga Irak. Daerahnya ada di sekitar sini. Ini Irak, ini Suriah, Lebanon, ada juga ini ya, daerah sini ada. Kalau di semenanjung Sinai ini dikenal dengan Mesir. Selanjutnya ada Israel dan juga Palestina. Ini wilayahnya di sini. Untuk kepadatan penduduk ya, kalau dilihat ini wilayah Asia menyumbang 60% populasi dunia. Bisa dibayangkan benua yang besar juga dihuni dengan masyarakat yang sangat banyak jumlahnya. Terdapat banyak sekali keberagaman etnis dan juga budaya yang berbeda. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai negara-negara dan juga ibu kota yang terdapat di benua Asia. Pertama ada Kazakhstan. Kazakhstan sendiri wilayahnya di sekitar sini. Ini Kazakhstan yang beribu kota di Astana. Astananya kurang lebih ini berada di sini. Selanjutnya ada Kyrgyzstan. Kyrgyzstan ini ada di sini yang beribu kota di Bishkek. Selanjutnya ada Tajikistan yang beribu kota di Dushanbe. Ini Tajikistan sekitaran sini. Selanjutnya ada Uzbekistan yang beribu kota di Tashkent. Ini
Uzbekistan ini ada di sekitar sini. Selanjutnya untuk di bagian Asia Timur ini negara-negara yang meliputi Tiongkok, itu ibu kotanya berada di Beijing. Beijing ini Tiongkok ya. Beijingnya di sini, di agak utaranya. Selanjutnya ada Hong Kong. Ibu kotanya juga Hong Kong, ini berada di daerah bawah. Selanjutnya ada Jepang, ibu kotanya di Tokyo. Ini Jepang dan ibu kotanya di Tokyo. Selanjutnya ada Republik Rakyat Tiongkok atau Taiwan, ini ibu kotanya di Taipei. Ini wilayahnya ada di sini. Selanjutnya ada Makau. Makau ini wilayahnya sekitaran di sini, ibu kotanya di Makau. Selanjutnya ada Mongolia. Mongolia di sini dan ibu kotanya itu Ulaanbaatar. Korea Selatan. Ini Korea Selatan, ibu kotanya di Seoul, dan Korea Utara di bagian utaranya ibu kotanya bernama Pyongyang. Korea Utara dan Korea Selatan merupakan daerah semenanjung dari dataran Cina. Selanjutnya untuk Asia Utara ya, walaupun jarang ini terdengar, umumnya dikelompokkan dalam Asia Tengah. Asia Utara ini yaitu Rusia yang beribu kota di Moskow, itu letaknya di Eropa. Selanjutnya negara-negara di Asia Tenggara, ini mulai pada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini letaknya di Pulau Borneo, ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Selanjutnya ada Kamboja. Kamboja ini wilayahnya di sini, yang beribu kota di Phnom Penh. Selanjutnya ada Indonesia, ibu kotanya ada di Jakarta. Selanjutnya ada Laos yang ibu kotanya berada di Vientiane. Ini Laos ya. Laos di sini dekat dengan Vietnam dan juga Myanmar, dekat dengan Thailand juga. Ada Malaysia yang beribu kota di Kuala Lumpur, ini Malaysia. Selanjutnya ada Myanmar yang beribu kota di Naypyidaw, Myanmar ya. Ini di bagian sini dekat dengan Bangladesh juga, Asia Selatan ya, Bangladesh tergolong ya. Selanjutnya ada Singapura, merupakan sebuah pulau yang ada di semenanjung Malaka, yang ibu kotanya di Singapura juga. Selanjutnya ada Timor Leste. Timor Leste di bagian sini, maaf seperti tidak nampak ya, di bagian sini dekat dengan pulau Papua juga. Ibu kotanya di Dili. Dan terakhir Vietnam, ibu kotanya ada di Hanoi. Untuk Asia di bagian Asia Selatan, ada beberapa negara seperti Afghanistan yang beribu kota di Kabul. Ini dia Afghanistan yang beribu kota di Kabul. Maaf, saya jelaskan dari sini saja biar lebih nampak. Selanjutnya ada Bangladesh yang beribu kota di Dhaka. Bangladesh ini letaknya sekitaran sini. Sini Bangladesh. Dia dekat dengan India dan juga dekat dengan Myanmar. Ibu kotanya di Dhaka. Selanjutnya ada Bhutan, ibu kotanya Thimphu, yang letaknya ini sekitaran Bhutan sini, Thimphu. Selanjutnya ada India, ibu kota di New Delhi. Ini India, anak benua ya. Kalian cukup besar juga wilayahnya. Ibu kota di New Delhi di bagian utaranya. Selanjutnya ada Maladewa, yaitu sebuah pulauan yang beribu kota di Malay. Selanjutnya ada Nepal, yaitu ibu kota di Kathmandu. Ini Nepal, ibu kota di Kathmandu. Selanjutnya ada Pakistan yang ibu kota di Islamabad, Pakistan. Dan terakhir Sri Lanka. Sri Lanka ini ibu kota Colombo. Ini Sri Lanka, merupakan pulau ya, yang ibu kotanya berada di Colombo. Selanjutnya kita beralih pada Asia Barat. Asia Barat ini pertama ada dari sini saja. Asia Barat pertama ada Arab Saudi. Arab Saudi ini ibu kotanya di Riyadh. Ada Armenia juga, Azerbaijan. Ini Armenia.
Ini Azerbaijan, itu masing-masing ibu kota di Yerevan dan juga Baku. Selanjutnya ada Iran dan Irak. Kalau Iran ibu kotanya Tehran dan Irak ibu kotanya Baghdad. Ini untuk Iran, ini untuk Irak, ya. Jadi wilayahnya lumayan dekat juga. Selanjutnya ada Israel. Israel ini wilayah di sini dan ibu kotanya Yerusalem. Selanjutnya ada Kuwait yang ibu kotanya Kuwait City. Kuwait di sini kurang lebih. Selanjutnya ada Oman dan juga Palestina. Untuk Oman sendiri ibu kotanya bernama Muscat dan Palestina ini ibu kota Yerusalem Timur. Untuk Oman ini letak wilayahnya di sekitaran sini. Selanjutnya ada Turki. Turki ibu kota di Ankara, Turki ya. Turki ini sekitaran utara sini, Ankara di sini. Yang wilayahnya juga meliputi wilayah Eropa, sama seperti Rusia. Ada yang terakhir Uni Emirat Arab, belum yang terakhir ibu kota di Abu Dhabi di sini di bagian Arab Saudi juga. Selanjutnya ada Yaman, ibu kotanya di sana. Yaman ini sekitaran sini, Yaman ya. Dan Yordania, ibu kotanya di Amman, sekitaran sini. Ya, itu tadi pembahasan mengenai ibu kota dan juga negara-negara yang terdapat di benua Asia. Untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai beberapa seperti kenampakan alam ya. Ada gurun, ada laut, ada samudra dan lain sebagainya. Kita mulai pada pembahasan mengenai gurunnya terlebih dahulu. Kita bisa melihat ya, di sini ada gurun yang bernama gurun Syairan. Syairan ini letaknya di sekitar Qatar, Uni Emirat Arab juga. Nah, selanjutnya ada gurun Thar. Ini letaknya di India. Selanjutnya ada gurun Gobi, gurun yang letaknya di bagian selatan Mongolia dan utara bagian Cina. Selanjutnya di sini ada gurun Arabian atau gurun Arab ya, letaknya di sekitar Iran, Irak, Arab juga. Selanjutnya ada gurun Turkestan, ini letaknya di wilayah Uzbekistan, Tajikistan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas mengenai selat. Ada beberapa selat ya yang ini cukup terkenal, seperti Selat Bongol yang letaknya di bagian India. Selanjutnya ada Selat Tonkin yang letaknya di bagian Myanmar. Ada Selat Oman. Selat Oman ini letaknya di bagian Oman. Selanjutnya di sini ada laut. Untuk laut sendiri cukup banyak di wilayah Asia, khususnya di bagian Asia Kepulauan seperti Indonesia itu sangat banyak sekali laut. Seperti pertama ada Laut Filipina yang letaknya di dekat negara Filipina. Ada Laut Arafuru yang letaknya di bagian Sulawesi, Papua dan lain sebagainya di bagian utaranya. Selanjutnya ada Laut Celebes yang letaknya di bagian Kalimantan dan juga Sulawesi. Selanjutnya ada Laut Jawa, ada Laut Sumatera. Selanjutnya ada juga Laut Cina Selatan, ini bagian Cina. Selanjutnya ada Laut Bering, ini Laut Bering ya. Ini letaknya di bagian dekat Rusia. Ada Selat Beringnya juga di bagian sini. Selanjutnya ada Karasi atau Laut Kara, ini letaknya di bagian utara Rusia. Selanjutnya ada Laut Arab, ini letaknya di sini di dekat Arab. Selanjutnya ada beberapa
Ini lagi seperti saya belum menyebutkan. Oh ya, garis ekuator itu membentang di kepulauan Indonesia ya. Jadi untuk bagian wilayah Asianya itu di Asia Kepulauan tadi. Selanjutnya untuk bidang ekonomi, di sini untuk ekonomi negara-negara di Asia sebenarnya sangat banyak mengandalkan baik dari sektor pertambangan, sektor perekonomian berbasis industri, sektor pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Kita mulai pertama kali pada sektor perikanan. Eh, Wilayah-wilayah seperti Indonesia, wilayah di Semenanjung Malaya, Indochina, bahkan di Rusia sekalipun, ini menghasilkan komoditas perikanan yang cukup tinggi untuk pasar dunia. Kita wilayah Indonesia ya misalnya mempunyai keragaman biota laut yang sangat banyak yang dapat dimanfaatkan dengan baik dalam bidang perekonomian. Kalau wilayah Korea misalnya mereka mempunyai rumput laut yang dimanfaatkan dalam banyak bidang sekaligus. Ada Rusia yang menghasilkan ikan-ikan berkualitas tinggi, sama juga dengan Jepang. Selanjutnya ada seperti di sini ada Vietnam juga mempunyai kualitas dalam sektor perikanannya. Selanjutnya yang paling jelas ya di sini adalah sektor mengenai pertanian. Pertanian di Asia ini banyak sekali, ada pertanian padi, ada juga pertanian gandum dan lain sebagainya. Padi seperti kita tahu sebagai salah satu makanan pokok masyarakat di Asia. Selanjutnya kita membahas mengenai sektor perekonomian berbasis industri. Kalau industri sendiri sangat banyak. Hampir di setiap negara mempunyai sektor industri. Seperti Indonesia kita sebut saja. Banyak sekali industri-industri yang berdiri ya. Di Cina juga demikian. Hampir di segala negara di Asia. Selanjutnya kita masuk pada perhutanan sama juga. Di Indonesia khususnya perhutanan ini sektor yang cukup dominan karena kita tahu wilayahnya juga banyak sekali pepohonan yang dapat dimanfaatkan sebagai produsen kertas dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk sektor ekonomi berbasis pertambangan, ini di Indonesia kita mengenal ada pertambangan timah, pertambangan batu bara, emas di Pulau Papua. Selanjutnya kalau kita lihat di bagian Asia bagian barat ya, di bagian ada Kuwait, ada Uni Emirat Arab, ada Yaman, Qatar. Itulah negara-negara penghasil minyak bumi yang harganya juga dijual ke pasar Eropa dan dunia tentunya. Selanjutnya kita masuk pada sektor apa lagi ya? Ada banyak sekali sebenarnya kalau kita mau membahas pariwisata. Pariwisata di Asia juga menjanjikan. Seperti pulau-pulau yang terdapat di Filipina itu sangat banyak sekali. Ada juga di bagian Sri Lanka, Indonesia juga menawarkan destinasi wisata yang sangat beragam dan luar biasa. Kalau mau pegunungan kita ada, kalau ke pantai juga ada. Jadi dapat dikatakan untuk destinasi wisata perekonomian ini benua Asia menjanjikan keragaman yang sangat lengkap. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan benua lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai benua Afrika. Di sini saya menggunakan sebuah peta yang mungkin kalau dilihat dari jauh kurang nampak ya. Di sini ada sebenarnya saya tuliskan mengenai nama negaranya, habis itu ada nama samudra, laut dan lain sebagainya. Tetapi karena menggunakan pena jadi kurang terlihat jelas. Di sini saya tidak memuat kenampakan alam seperti gunung, sungai dan lain sebagainya, tetapi saya akan coba untuk menjelaskan di mana letak-letak dari sungai, danau dan kenampakan lainnya.
Di sini perlu diketahui bahwa benua Afrika merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia. Benua Afrika sendiri luasnya kurang lebih 30.224,050 km persegi, termasuk beberapa pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Ini kalau dilihat secara menyeluruh memang tidak nampak ya, tetapi sebenarnya ada pulau-pulau kecil yang mengelilinginya, termasuk salah satu pulau yang terbesar yaitu Pulau Madagaskar. Kalau dilihat ini di bagian utara itu berbatasan dengan Laut Mediterania. Selanjutnya kalau di bagian timur laut ini berbatasan dengan Isthmus of Suez atau Laut Merah ya. Di sini sekitar Laut Merah, Red Sea. Itu nanti berbatasan dengan Arab juga di sana ya masih. Selanjutnya ada Samudra Hindia di bagian utara. Samudra Hindia berarti di sekitar sini. Nah, nih Samudra Hindia. Maaf, Samudra Hindia di bagian tenggara ya. Selanjutnya ada Samudra Atlantik di sebelah barat. Samudra Atlantik di sebelah barat berarti sekitaran sini. Selanjutnya di sini ada 54 negara yang berdaulat dan diakui di benua Afrika. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa hal yang ada di benua Afrika. Kalau pertama ya, mungkin tidak lengkap jika tidak membahas gurunnya, karena kita tahu bahwa benua Afrika merupakan benua yang terkenal dengan benua hitam, gersang, dan kekurangan air. Maka Sahara menjadi gurun pasir terbesar yang ada di dunia. Ini terletak di benua Afrika. Kurang lebih Sahara itu terletak di negara Algeria di bagian sini, Mali dan juga Niger di bagian sedikit ke arah utara. Selanjutnya di sini ada beberapa sebenarnya gurun lagi, seperti ada desert Kalahari di bagian selatannya. Ini berdekatan dengan South Afrika, Afrika Selatan. Kalau dilihat dari peta juga, di sini saya agak bergeser ya biar sedikit nampak. Ini ada beberapa laut yang mengelilingi sekaligus samudera. Seperti kita lihat ada Laut Merah tadi di bagian sini ya, di dekat Sudan dan juga Mesir itu ada Laut Merah. Ada Samudra Hindia di dekat Somalia, Kenya dan juga Tanzania. Itu berdekatan dengan Samudra Hindia. Di bagian selatannya juga masih bagian dari Samudra Hindia. Selanjutnya di sini ada South Atlantic Ocean atau yang wilayahnya berdekatan dengan Angola, Nambia itu negara-negaranya. Selanjutnya ada North Atlantic Ocean di bagian utaranya. Kita akan membahas beberapa negara-negara yang terdapat ya. Mulai dari Burundi yang ibu kotanya itu Bujumbura. Ini letaknya sekitar bagian timur dari Afrika, berada sekitaran sini. Selanjutnya ada Komoro yang ibu kotanya juga terletak di Moroni, ini masih di bagian Afrika Utara. Selanjutnya ada Ethiopia yang ibu kotanya Addis Ababa, letaknya masih di bagian Afrika bagian timur, sekitaran sini ya, Afrika bagian timur berarti. Selanjutnya ada Madagaskar, ini pulaunya yang ibu kotanya di Antananarivo, kalau pengucapannya kurang jelas. Antananarivo berarti di bagian sini Pulau Madagaskar. Selanjutnya ada Mauritius yang beribu kota di Port Louis. Ini
Mauritius ini merupakan gugus kepulauan ya. Ada banyak pulau, ibu kotanya tadi di Port Louis. Ada Ethiopia juga, sudah tadi disebutkan. Ada Kenya, ibu kotanya di Nairobi, ini Kenya. Kalau Kenya ini berbatasan dengan Tanzania. Tanzania yang ibu kotanya Darussalam di bawahnya. Kalau kita ke bawah lagi ada Mozambik yang ibu kotanya di Lilongwe. Nah, itu tadi beberapanya, ya. Selanjutnya di sini kita akan beralih pada wilayah lain, yaitu di bagian masih di sana ada Uganda juga. Ini tadi ya Uganda. Ada Tanzania sudah disebutkan tadi. Afrika bagian tengah ini ada Angola. Sini Afrika bagian tengah ya, Angola. Selanjutnya ada Kamerun. Kamerun ini letaknya di bagian sini, Kamerun. Ada Republik Afrika Tengah. Ini Republik Afrika Tengah. Ini Republik Afrika Tengah yang ibu kotanya ini di Bangui. Selanjutnya ada Chad, ibu kotanya di N'Djamena. Ini Chad. Ini Chad ya. Selanjutnya ada Gabon yang ibu kotanya di Libreville, Gabon. Kita akan masuk pada Afrika bagian utara. Afrika Utara ini letaknya di bagian utara sini. Ini kurang lebih ada negara seperti Algeria. Algeria yaitu yang kita tahu ada Gurun Saharanya ya. Ibu kotanya adalah Algiers. Algiers ini di bagian utaranya juga. Selanjutnya ada Mesir, ibu kotanya di Kairo. Ini Mesir letaknya agak di pinggir. Kita lihat ya, ibu kotanya di Kairo. Selanjutnya ada Libya, ibu kotanya di Tripoli. Ini Libya, ibu kotanya Tripoli, berdekatan dengan Laut Tengah. Selanjutnya ada Maroko, ibu kotanya di Rabat. Ini Maroko, yang mana terdapat Selat Gibraltar di bagian utaranya yang berbatasan dengan benua Eropa. Selanjutnya ada Sudan. Sudan di sini, ibu kotanya adalah Khartoum. Saya Sudan bagian selatan ini berbeda ya. Ada Sudan ada dua. Pertama Sudan Sudan bagian utara atau biasa dikenal dengan Sudan yang beribu kota di Khartoum, dan Sudan di bagian selatan yang beribu kota di Juba. Selanjutnya ada Tunisia. Tunisia ini wilayah tidak terlalu besar jika dibandingkan wilayah-wilayah sekitarnya. Masih berdekatan dengan benua Eropa juga karena wilayah di bagian utara ibu kotanya adalah Tunis. Selanjutnya ada Sahara Barat yang beribu kota di El Anuin. Ini Sahara Barat di bagian sini. Selanjutnya kita akan masuk pada Afrika bagian selatan. Afrika bagian selatan ini wilayah di bawah. Pertama ada, kalau kita lihat South Africa yang atau Afrika Selatan, ini ibu kotanya di Cape Town atau Pretoria. Selanjutnya ada Zimbabwe ya. Zimbabwe ini ibu kotanya di Harare. Selanjutnya ada Nambia yang ibu kotanya di Windhoek. Ini Nambia, ini Windhoeknya sekitaran sini. Maaf kalau tidak nampak karena tulisannya sangat tipis. Selanjutnya kita akan ke Afrika bagian barat. Ini Afrika Barat di sini nih. Ada banyak sekali negara-negara karena kalau kita lihat wilayahnya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pertama ada Benin. Benin ini Benin ya, wilayah tidak terlalu besar. Beribu kotanya di Porto Novo. Porto Novo di sekitaran sini. Selanjutnya ada Burkina Faso. Burkina Faso masih di dekat Benin, di bagian utaranya lebih tepatnya. Ini beribu kota di Ouagadougou ya. Selanjutnya ada Tanjung Verde.
Ya, Tanjung Verde ada di sekitaran sini. Ini beribu kota di Praia. Selanjutnya ada Pantai Gading. Kalau teman-teman penggemar bola mungkin tidak asing ya dengan Pantai Gading, salah satu pemainnya di Drogba ya. Main dari Chelsea ini. Ibu kotanya di Abjan. Abjan ini sekitaran sini. Selanjutnya ada Ghana yang beribu kota di Acara. Ini Ghana sekitaran sini. Ya Ghana. Aceh, Acra, gitu kurang lebih. Ada Guinea yang beribu kota di Conakry. Ini Ghana. Guinea. Ini, ya. Selanjutnya ada Guinea Bissau. Ibu kotanya di Bissau. Ini Guinea Bissau. Ya. Selanjutnya ada Liberia yang ibu kotanya di Monrovia. Liberia. Yes, ya, nih Liberia. Selanjutnya ada Niger dan juga Nigeria. Yang ibu kota Niger ada di Niamey dan Nigeria ada di Abjua. Niger di sini. Niger dan Nigeria. Ada juga maaf saya lupa, ada Mali ya. Mali ini wilayah cukup besar. Itu ibu kotanya di Bamako. Ada juga Senegal ya, di sini. Ini ibu kotanya di Freetown. Selanjutnya ada Togo yang ibu kotanya di Lomé. Ibu kotanya di Lomé. Selanjutnya adalah mengenai bidang ekonomi ya. Negara-negara di Afrika tergolong sebagai negara dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, khususnya di wilayah-wilayah sub-Sahara Afrika. Ini disebabkan oleh berbagai bidang seperti pemerintahan yang korup, pelanggaran hak asasi manusia yang tinggi, kurangnya akses ke pemodal, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ya, masih banyak lagi masalah di Afrika seperti kemiskinan, buta huruf, malnutrisi, pasokan air bersih yang sulit diakses oleh masyarakat, serta kesehatan yang buruk. Untuk wilayah di bagian sub-Sahara merupakan wilayah yang paling tidak berhasil dalam mengurangi kemiskinan. Sekitar 50% penduduknya pada tahun 1981 ini terus menurun sampai dengan pada tahun 2003. Padahal kalau kita lihat bahwa benua ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti diperkirakan memiliki 90% kobalt yang tersebar di wilayahnya, ada juga platinum 50%, emas 98%, cukup tinggi, kromium 70%, tantalit 64%, mangan dan sepertiga dari uranium yang ada di dunia. Ini cukup besar dan barangkali jika dikelola dengan baik dapat memajukan perekonomian negara-negara di Afrika. Tetapi kembali lagi pada persoalan awal tadi, kenapa tidak maju? Karena susahnya akses ke pemodal, pemerintah yang korup, pelanggaran hak asasi manusia, angka buta huruf yang tinggi, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat ini keadaan seperti ini cukup miris karena hal-hal demikian berimbas pada bidang industri pariwisata, karena orang akan ke Afrika juga mikir-mikir ya, tapi berbeda dengan Afrika di bagian utara, khususnya seperti Mesir dan lain sebagainya, karena ada objek
seperti Sungai Nil dan lain sebagainya. Oh iya, sedikit saya lupa ya mengenai sungai. Ada beberapa sungai yang tersebar seperti Sungai Nil yang ada di Mesir. Sekian untuk penjelasan mengenai benua Afrika. Selanjutnya adalah benua Australia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai benua Australia. Kalau dilihat ini dari peta saya sama dengan peta benua Amerika, terdapat beberapa tulisan, ada juga bentuk seperti ini adalah sungai-sungainya dan beberapa gunung, tetapi karena jarak dari antara foto dan juga petanya tidak terlalu jelas, maka saya akan coba untuk menjelaskan kepada teman-teman kurang lebih sebisa saya ya. Kalau kita lihat, benua Australia adalah benua yang dikatakan juga sebagai negara, karena memang luas wilayah ini tidak terlalu luas dan menjadi benua terkecil yang ada di dunia. Untuk benua Australia sendiri, ini awalnya dihuni oleh suku Aborigin ya, kira-kira 40.000 tahun yang lalu. Selanjutnya pertama kali ditemukan oleh bangsa Belanda dan pada akhirnya jatuh ke tangan Inggris dan menjadi tempat pembuangan pelaku kriminal yang ada di Inggris. Jadi pelaku kriminal itu dikirim untuk ditempatkan di benua Australia ini. Benua Australia pernah menjadi salah satu persemakmuran Britania Raya. Benua ini memiliki banyak wilayah datar dengan rata-rata 30 meter di atas permukaan laut. Dan hampir 20% diklasifikasikan sebagai wilayah gurun. Jadi ya wilayahnya cukup gersang ya. Tetapi kita menyinggung sedikit ke bidang pariwisatanya, khususnya di bagian utara sini, itu merupakan daerah yang memiliki iklim tropis dan memiliki pantai yang indah, mulai dari bagian utara sampai dengan barat daya. Sepanjang pantainya itu memiliki iklim subtropis dan itu mereka mengembangkan sisi pariwisata yang sangat baik di sana. Untuk total wilayah dari benua Australia ini sendiri kurang lebih 7,7 juta kilometer persegi, yang meliputi pulau Tasmania ya di bagian sini, cukup besar juga pulaunya. Kalau kita masuk pada batas-batasnya, ini di bagian utara ini berbatasan dengan Indonesia, Timor Leste dan juga Papua Nugini di bagian utara. Kalau kita ke bagian timur, di bagian timur ini berbatasan dengan Samudra Pasifik dan juga Selandia Baru. Sedangkan di sebelah barat ini berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di bagian selatan ini berbatasan dengan Samudra Hindia juga. Benua Australia ini terdiri dari 6 negara bagian. Ada Australia Selatan, ya, bagian sini, yang meliputi Adelaide dan juga selanjutnya ada New South Wales, ini di bagian sini, New South Wales. Ini yang meliputi Sydney. Ada Queensland yang meliputi Brisbane. Ini Queensland. Yaitu meliputi Brisbane. Ada Victoria, yaitu Melbourne. Victoria di sekitaran sini. Selanjutnya ada Australia bagian utara, Darwin. Sini Australia bagian utara, Australia. Selanjutnya ada Australia Barat di sekitaran sini. Ini ada salah satu kota yaitu Perth. Ada Tasmania
Hobart, dan Australia Capital Territory yang bagian ibu negaranya adalah Canberra. Ya, di sekitaran sini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bidang ekonomi ya. Kalau kita lihat, Australia merupakan salah satu eh, pemegang ekonomi global yang cukup mempunyai dampak terhadap dunia. Pertama, karena struktur ekonomi dari negara Australia yang terbilang cukup stabil. Mereka juga mempunyai banyak sekali keterampilan dan juga bidang-bidang yang dapat menyokong perekonomiannya. Misalnya dalam bidang pertambangan, mereka punya pertambangan gas alam, pertambangan emas, biji besi, dan juga batu bara. Selanjutnya, dalam bidang pertanian, mereka juga menghasilkan gandum yang diproduksi untuk makanan pokoknya dan juga oat. Selanjutnya ada bidang peternakan, yang mana mereka juga beternak ayam, sapi, dan domba, yang menyokong bidang pertanian ya, menyokong bidang perekonomian. Selanjutnya ada bidang teknologi informasi dan juga telekomunikasi. Mereka juga menyediakan dalam jasa keuangan, hukum, manajemen yang canggih, lokasi yang berdaya saing, dan juga lokasi strategis di kawasan Asia Pasifik. Itu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh negara atau benua Australia ini. Mereka juga mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus naik. Status ekonomi real Australia tumbuh rata-rata 3,3% per tahun. Hal ini cukup tinggi dan juga jika dibandingkan negara-negara atau wilayah lain yang ada di dunia. Sekian untuk penjelasan mengenai benua Australia sekaligus negara ya. Selanjutnya adalah benua Amerika. Kita lanjutkan pada pembahasan terakhir mengenai benua Amerika. Benua Amerika sebenarnya dapat dikategorikan sebagai 3 wilayah besar. Pertama, Amerika di bagian utara yang biasa dikenal dengan ada beberapa negaranya seperti Kanada, Amerika, dan juga Meksiko. Selanjutnya ada Amerika di bagian tengah, wilayahnya di sekitaran sini, di bagian tengah ini ya. Kita lihat ada wilayah yang sedikit mengerucut, itu Amerika di bagian tengah. Selanjutnya ada wilayah yang cukup besar, ini di bagian selatannya, dikenal dengan Amerika bagian selatan ya. Saya akan mencoba untuk pertama sekali membahas batas-batas dari wilayah Amerika. Untuk luas keseluruhan wilayahnya ini kurang lebih 42.575.526 km persegi. Yang sebelah utara paling atas ini berbatasan dengan Samudra Arktik. Di sebelah timur, sebelah sini berarti ini berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di sebelah selatan, di bawahnya ini berbatasan dengan Selat Drake. Dan di sebelah barat ini berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah barat kurang lebih berada di sini ya, Pasifik. Samudra Pasifik. Selanjutnya untuk wilayahnya sendiri, ini pertama kalau kita lihat wilayah di bagian Amerika Utara ya, di bagian sini, ini meliputi dari kutub utara di bagian selatan sampai dengan Jazirah Florida. Jadi sekitaran sini Florida. Selanjutnya juga mencakup bagian utara Meksiko yang bergambar kuning. Teluk Meksiko
Teluk Meksiko di sini, Teluk Meksiko ya, di dekat Meksiko. Selanjutnya ada dataran Amerika, Serikat maksud saya, ini berwarna merah. Ada juga kepulauan Arktik di sekitaran sini, ya. Eh, ada Kanada, ini Kanada. Dan selanjutnya ini wilayah Amerika Tengah yang meliputi Kepulauan Karibia. Ini Kepulauan Karibia. Selanjutnya ada mencakup seluruh Meksiko. Ini Meksikonya. Nah, jadi tergolong Amerika bagian tengah. Selanjutnya adalah Amerika bagian selatan. Amerika bagian selatan ini teman-teman bisa lihat mulai dari ini ya, daerah sini sampai ke bawah, yang meliputi negara Argentina, Brazil yang warna kuning ini Brazil. Ada juga Suriname, Venezuela, Uruguay di sini, ada Chili, ada Bolivia, ada Peru, Ekuador, Kolombia, Caracas, Georgetown dan lain sebagainya. Itu terletak di Amerika bagian selatan. Selanjutnya di sini ada beberapa bentang alam seperti pegunungan utama. Di sini wilayah Amerika, benua Amerika, khususnya di bagian Amerika Utara, terdapat pegunungan Rocky. Ini wilayahnya di bagian Amerika. Selanjutnya ada pegunungan Cordales de los Andes. Ini letaknya di bagian Amerika bagian selatan. Jajaran pegunungan yang lebih kecil dari utara hingga selatan yaitu Alaska Range ini. Dari utara sampai dengan selatan itu ada jajaran pegunungan juga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa sungai. Ini ada beberapa sungai yang terdapat di benua Amerika. Pertama ada sungai Sungai Missouri yang terdapat di sini. Ini meliputi wilayah ada Missouri, Mississippi dan Ohio. Ini letaknya di bagian Amerika, negara Amerika, tapi wilayahnya agak ke utara. Selanjutnya ada Sungai Lempa, Charles dan Montagua, wilayahnya di Amerika bagian tengah, sekitaran sini ya. Selanjutnya ada Sungai Amazon yang meliputi beberapa negara-negara yang ada di Amerika Selatan. Untuk danau, di sini terdapat beberapa danau. Sebentar. Ya, untuk danaunya sendiri ada danau Budak Besar yang terdapat di Amerika, dan danau Great Lakes atau danau besar ini terdapat di Amerika juga sebagai penyedia sumber air tawar ya. Kita akan masuk pada pembahasan mengenai negara dan juga ibu kota. Kita masuk pada negara-negara di Amerika bagian utara. Pertama ada United States atau Amerika Serikat. Ini ibu kotanya di Washington, New York. Ini letaknya kurang lebih di Washington ya, Washington, New York. Selanjutnya ada Kanada. Kanada ini wilayahnya warna biru ini. Ibu kotanya itu Ottawa. Ottawa itu letaknya sekitaran sini. Selanjutnya ada Greenland. Ini Greenland ya. Ini walaupun masih termasuk dalam Denmark. Selanjutnya ada Costa Rica. Costa Rica itu wilayahnya di sekitaran sini, Costa Rica ya, dekat sini. Ada El Salvador masih di sini juga, ibu kotanya di San Salvador. Ada Barbados dan lain, Haiti ini di kepulauan sini letaknya. Ada Kuba, ibu kotanya di Havana, masih di kepulauan sini, kepulauan.
Selanjutnya ada Jamaika, ibu kotanya di Kingston. Ini Jamaika. Di sini Jamaika, Kingston. Selanjutnya ada Dominika, ibu kotanya Roseau. Ini Dominika, Republik Dominika. Selanjutnya kita masuk pada negara dan ibu kota di Amerika bagian selatan. Pertama ada Argentina. Argentina dapat dilihat warnanya agak kebiru-biruan ini. Ibu kotanya Buenos Aires. Ada Bolivia, ibu kotanya La Paz Souza. Ini Bolivia ya, warna hijau. Selanjutnya ada Chili, ibu kotanya Santiago. Ini Chili, wilayahnya agak memanjang di bagian timur Argentina. Ada Ekuador, ibu kotanya Quito, Ekuador. Ini warna merah. Selanjutnya ada Kolombia, ibu kotanya Bogota, Kolombia. Ini Kolombia. Kolombia. Selanjutnya ada Peru, ibu kotanya Lima. Ini Peru. Ya, Peru. Selanjutnya ada Venezuela, ibu kotanya Caracas. Ini Venezuela di sekitaran sini. Di wilayah Amerika bagian selatan ini untuk perekonomian sendiri umumnya dominasi oleh peternakan, seperti peternakan di Argentina. Ada juga kopi di Brazil. Mereka juga mengembangkan produk-produk pertanian dan juga peternakan ya, khususnya di Amerika bagian selatan. Ada juga seperti destinasi-destinasi wisata seperti air terjun tertinggi yang terdapat di Venezuela, air terjun Angel di Venezuela juga. Ada sungai Amazon, ada hutan rimba juga itu di Brazil. Ada gurun juga, gurun Atacama, ini di Chili. Ada gurun. Air terjun di Brazil yang bernama Guiara. Ini merupakan objek-objek wisata yang dapat menjadi penunjang perekonomian negara-negara di Amerika bagian selatan. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi penunjang perekonomian di negara Amerika bagian selatan. Kalau di Amerika bagian utara, ini mereka di bidang perekonomiannya sebenarnya sangat beragam. Mereka mengembangkan banyak sekali bisnis, baik industri, penyedia jasa. Kalau kita lihat revolusi industri juga besar pada abad ke-19 di benua Amerika. Banyak sekali seperti industri senjata, manufaktur, dan kendaraan ya yang terdapat di Amerika, khususnya di negara Amerika. Mereka juga memiliki beberapa objek wisata seperti air terjun Niagara di Ontario. Habis itu ada puncak gunung tertinggi yang ada di Alaska. Ada juga ngarai, yaitu Grand Canyon yang berada di Arizona dan Colorado. Itu menjadi objek wisata yang bisa ditemui di wilayah Amerika bagian utara. Baiklah, sekian penjelasan untuk UAS. Semoga telah menjawab semua pertanyaan. Akhir kata, sekian untuk penjelasan mengenai pertanyaan pada UAS Geografi Regional. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.